Dia kurang panjang ini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita dari kitab Muharramat Istahana biha katsirun minan nas, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Dan sekarang kita membahas tentang namimah, ya. Bukan? Namimah. Qala, dosa yang berikutnya adalah an-namimah. Bahasa kita sering diartikan adu domba. La yazalu naqlu kalamin nasi ba'duhum ila ba'din lil ifsadi bainahum min a'dami asbabi qat'ir rawabiti wa iqadi niranil haqdi. Jadi senantiasa memindahkan perkataan manusia sebagian kepada yang lainnya untuk tujuan merusak. Nah, ini yang disebut dengan namimah, ya. Jadi namimah itu artinya apa? Memindahkan perkataan manusia kepada yang lainnya untuk tujuan merusak hubungan di antara manusia. Itulah namimah. Makanya disebut adu domba bahasa kita. Min a'dami asbabi qat'ir rawabiti adalah di antara sebab-sebab yang paling agung untuk sebab paling besar untuk apa? Memutus hubungan dan menyalakan api dendam dan kebencian atau permusuhan di antara manusia. Makanya Allah Ta'ala mencela, ya, pelaku perbuatan ini. Kata Allah dalam surat Al-Qalam ayat 11, wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Jangan kamu taati setiap orang yang suka bersumpah dan hina, yang suka mengolok-olok manusia dan berjalan dengan penuh namimah. Jadi berjalan mengadu domba di antara manusia. Dari Hudzaifah marfu'an, la yadkhul jannah qattatun, tidak akan masuk surga qattat. Qattat ini juga artinya adalah namam, orang yang suka membuat namimah. Tidak akan masuk surga orang yang membuat namimah. Kemudian wakila al-qattat alladhi yatasamma'u 'alal qaumi wa hum la ya'lamuna thumma yanammu. Qattat adalah yang mendengarkan perkataan manusia, perkataan satu kaum, sementara mereka nggak tahu kalau dengar perkataannya, berarti nguping, ya. Pertama nguping, kemudian dia menceritakan kepada yang lain, itu qattat. Jadi mata-mata, ya, kuping-kuping yang nguping
perkataan manusia kemudian disebarkan. Itu juga itu yang disebut dengan qattat, dan itu juga mirip dengan namam ya. Namam juga seperti itu. Ini tujuannya untuk merusak hubungan di antara manusia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin. Nabi melewati tembok kebun bustan min hitanil Madinah, dari kebun-kebun Madinah. Fasami'a sauta insanaini, Nabi mendengar suara dua orang yu'adzabani, yang sedang diadab, kuburan berarti ya. Dua orang sedang diadab di kuburnya. Fi kuburihima. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan yu'adzabani, keduanya sedang diadab. Wa may yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya tidak diadab karena sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang kecil juga. Maksudnya bukan sesuatu yang besar menurut manusia, tapi besar menurut Allah, makanya ada adab. Kalau nggak besar ya nggak diadab. Tsumma qala bala wa fi riwayatin wa innahu lakabirun. Tapi kata Nabi, tapi dia sebenarnya besar gitu. Jadi tidak besar menurut manusia, tapi besar menurut Allah. Kana ahaduma la yastatiru min baulihi. Salah satunya karena dia tidak menutupi diri dari kencingnya. Jadi percikan air kencing tidak dihindari sehingga mercik ke pakaiannya atau badannya. Atau setelah kencing dia tidak cebok. Itu menjadi sebab adab kubur. Kemudian yang kedua, wakan al-akhar yamshi bin namimah. Yang kedua, berjalan suka menebarkan namimah. Ya intinya membuat namimah walaupun nggak berjalan ya. Walaupun cuma satu orang yang diceritakan, yang diberi cerita sehingga kemudian dia membenci orang yang diceritakan. Itu juga disebut namimah. Orang yang berbuat namimah ini dosa besar dan mulai diremehkan oleh sebagian orang. Dan sebenarnya setiap kita menghibah itu pasti mengandung unsur namimah ya. Misalnya ada seorang si A dengan si B ketemu di jalan. Kemudian si A bilang, "Kamu tahu nggak apa?" Nggak jadi gitu. Kok nggak jadi, cerita aja lah, nggak enak nanti gimana. Tapi hari cerita juga, sebenarnya dari awal udah pengen cerita. Jadi memang yang namanya gosip itu memang menarik. Semua orang tertantang untuk mendengarkan gitu, pengen tahu cerita tentang orang lain. Akhirnya apa? Si A cerita tentang si C itu begini, tentang keburukan diceritakan. Maka secara tidak sadar si B itu akhirnya timbul rasa nggak suka dengan si C karena dengar cerita buruknya. Nah itu secara tidak langsung si C sedang diadu dengan si B. Yang ngadu siapa? Si A. Nah ini A ini namimah namanya. Berarti sebenarnya setiap ghibah itu mengandung unsur namimah. Nah itu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Man igtabalaka faqad namma 'alaika. Siapa yang menghibah untukmu, dia sebenarnya sedang mengadu domba kamu. Jadi jangan suka mendengar keburukan orang. Kamu akan benci nanti kepada orang yang diceritakan itu. Sebagian salaf dulu ketika mau diberi cerita tentang keburukan seseorang, dia akan mengatakan, jangan kamu cerita. Lebih baik aku mati dalam keadaan hatiku bersih dari kebencian kepada orang lain, daripada aku mati membawa dendam. Dan diantara bentuk yang buruk untuk perbuatan namimah ini, takhbibuz zauj ala zaujatihi wal aks, yaitu apa itu namanya, membuat kebencian ya di antara suami istri.
wa huwa sa'yu fi ifsadi al-ilaqah bainahuma, yaitu usaha untuk merusak hubungan antara keduanya. Wa kadzalika qiyamu ba'dil muwaddafin, demikian juga yang dilakukan oleh sebagian pegawai fi naqli kalamil akharin, dalam menukil perkataan orang lain kepada pimpinan atau penanggung jawab, manajer, bos dan sebagainya. Fi naw'in minal wisyayah lil iqa' wa ilhaqid darar, ya dalam rangka untuk menjatuhkan temannya, ya biar dia bisa dapat penghargaan dari bosnya kemudian naik pangkat dan lain sebagainya, ya saling menjegal di antara mereka. Ini sering terjadi namimah di perkantoran, di instansi pemerintahan ataupun swasta dan sebagainya. Sering terjadi namimah di antara karyawan, di antara pegawai dan sebagainya. Maka hati-hati dari perbuatan yang diancam dengan ancaman yang berat. Di kubur saja udah diancam, apalagi di akhirat. Kemudian dosa berikutnya, al-ittila ala buyutin nas duna idnin, menengok ke rumah orang tanpa izin. Jadi kalau ada pintu atau jendela terbuka, jangan dilihat. Itu termasuk dosa besar, melihat ke dalam pintu atau ke dalam jendela rumah orang. Ya, karena bisa jadi yang di dalam rumah sedang melepas jilbab misalnya, atau bahkan lebih dari itu, ya, haram. Kalaupun enggak seperti itu, ya tetap haram, karena itu wasilah, sarana gitu. Kecuali rumah kosong plong, enggak ada isinya, memang tahu itu rumah kosong, enggak ada manusia di situ, ya enggak masalah. Melihat rumah kosong ya boleh-boleh aja, masuk pun boleh gitu. Cuma kalau rumah ada penghuninya, terbuka pintunya, jangan dilihat ke dalam. Ya, jangan melihat ke dalam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum, jangan kalian masuk ke rumah selain rumah-rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian minta izin dan memberi salam, wa tusallimu ala ahliha, kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian mengambil pelajaran. Surat An-Nur ayat 27. Rasulullah SAW bersabda menjelaskan bahwa alasan dari minta izin adalah makhafatal ittila ala aurati ashabil buyut, khawatir akan menengok, akan melihat auratnya penghuni rumah tanpa disengaja. Makanya minta izin dulu biar tidak tersingkap aurat, tidak melihat aurat yang sedang tersingkap misalnya. Inna ju'ilal istidanu min ajlil basar, kata Rasul. Minta izin itu dijadikan untuk atau dalam rangka melindungi pandangan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wal yaum, dan hari ini, ma taqarubil mabani, bersama dengan saling berdekatannya bangunan rumah, bahkan ya satu gedung untuk beberapa keluarga, apartemen, atau bahkan satu rumah untuk beberapa keluarga gitu. Memang mungkin kakak beradik yang belum memisahkan diri rumahnya dari orang tuanya misalnya, masing-masing punya pasangan, yang itu tentu aurat ya, kalau bukan mahram yaitu tidak boleh saling melihat auratnya. Wa talasukil imarat, dan saling berhimpitannya atau saling menempelnya bangunan-bangunan. Wa taqabuli nawafid, kemudian juga jendela saling berhadapan, pintu-pintu juga saling berhadapan. Maka kemungkinan untuk tersingkapnya tetangga sebagian dengan yang lainnya sangat besar, dan kebanyakan tidak menundukkan pandangan mereka. Warubama ta'ammada ba'du man fil a'la
Bisa jadi juga sengaja orang yang berada di atas melihat ke arah jendela yang di bawahnya misalnya, atau atap rumah yang bolong misalnya kelihatan dari atasnya, atau kaca misalnya, ya bisa melihat ke rumah orang lain tetangganya yang berada di bawahnya. Maka ini adalah bentuk pengkhianatan. Ini adalah bentuk pengkhianatan. Wantihaki li hurumatil jiron, dan melanggar kehormatan tetangga. Wawasilah ilal haram, dan sarana kepada keharaman. Wa hasala bisababi dzalika al-katsir, dan dihasilkan dengan sebab itu banyak minal bala, dari bencana, wal fitnah, dan fitnah. Wa yakfi dalilan ala khuturatil amr, maka ini cukup menjadi bukti atas bahayanya. Cukup ini menjadi bukti atas bahayanya apa? Bahayanya perkara ini. Ihdaru syariah li'ainil mutajassis, ya, jadi pelanggaran syariat bagi mata yang suka memata-matai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tala'a fi baiti qaumin, siapa yang melihat ke dalam rumah suatu kaum, bi ghairi idnihim, tanpa izin mereka, faqad halalahum an yafqa'u ainahu, maka halal bagi mereka untuk membutakan pandangannya. Jadi boleh untuk apa? Menusuk matanya sampai buta. Ini Nabi yang mengatakan begitu. Dalam riwayat yang lain, fa faqa'u ainahu, kemudian mereka menusuk matanya, fala diyatalahu, maka tidak ada diyat, tidak ada hukuman, ya. Tidak ada hukuman atasnya. Wala kisos, dan tidak ada kisos. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian dosa yang berikutnya. Jadi ketika ancamannya boleh ditusuk matanya, ini menunjukkan dosa besar, ya. Kemudian tanaji itsnan duna tsalits, bermunajat dua orang tanpa yang ketiga. Wahadihi min afatil majalis, dan ini diantara kerusakan majelis-majelis. Wa min khutuwati syaitan, dan diantara langkah-langkah setan untuk memecah belah diantara kaum muslimin. Wa yughiru sudura ba'dihim ala ba'din, dan membuat kebencian, ya, diantara, ya, di dalam dada di antara sebagian dan dengan yang lainnya. Nabi SAW telah bersabda menjelaskan tentang hukum dan alasannya. Idza kuntum salasah, jika kalian bertiga, fala yatanaja rajulani dunal akhar, maka jangan berbisik dua orang tanpa yang ketiga. Jadi kalau ada tiga orang, jangan berbisik dua orang tanpa yang ketiga nggak ikut diajak berbisik. Hatta takhtal, itu sampai mereka bercampur banyak orang, tidak masalah. Kalau 10 orang kemudian 2 orang berbisik, tidak masalah. Tapi kalau cuma bertiga, 2 berbisik, 1 pasti merasa gimana gitu. Ini ada apa ini? Termasuk kategori berbisik adalah berbicara keras tapi dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga. Misalnya ada 3 orang, yang 2 orang Jawa, yang 1 orang Sunda gitu. Orang Sunda nggak paham bahasa Jawa, yang bahasa Jawa ngomongnya bahasa Jawa berdua, keras memang, tapi yang ketiga nggak paham. Ini juga nggak boleh.
Kenapa? Min ajli kama warada fi ba'di riwayah an anas lisalis dalika yuzinuhu, karena hal itu apa? Membuatnya sedih. Iya, pasti sedih. Orang nggak diajak ngomong sedih. Dan kesedihan itu melahirkan apa? Sakit hati, kebencian, dendam, akhirnya permusuhan. Nah, Islam itu agama yang mencegah dan menghalangi dari segala apa? Dari segala bentuk permusuhan. Indah sekali agama ini kalau diamalkan. Jadi itu diantara tujuan dari syariat Islam ya, menjaga nyawa, menjaga kehormatan dan sebagainya. Makanya Islam mengharamkan berbagai hal itu dalam rangka menjaga dan melindungi perkara-perkara penting dalam syariat ini. Ada 5 maqasidus syariah ya, 5 perkara yang menjadi tujuan dari syariat, yaitu menjaga agama, itu yang paling tinggi, makanya Allah mengharamkan syirik, bid'ah dan sebagainya. Kemudian menjaga jiwa, makanya Allah mengharamkan membunuh, mengharamkan segala hal yang bisa mengantarkan kepada pembunuhan ya, seperti ini. Ini hal-hal begini bisa mengantarkan kepada pembunuhan. Gara-gara tersinggung, sakit hati, dendam, nanti disantet ya, jadi terjadi pembunuhan, macam-macam pembunuhan sebabnya. Maka segala sebab yang menuju kepada permusuhan itu diharamkan semua dalam Islam, karena Islam itu adalah agama yang menjaga nyawa. Loh, tapi kok ada perang? Katanya menjaga nyawa, kenapa Islam ada syariat perang? Kita katakan perang itu terjadi karena Allah berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan syirik itu lebih buruk daripada pembunuhan. Maka daripada orang itu musyrik lebih baik dibunuh, gitu maksudnya. Jadi demi menjaga agama seorang, biar kaum muslimin bisa tetap menjadi orang yang bertauhid, ketika ada orang kafir yang mencoba menyebarkan kesyirikannya misalnya, maka diperangi agar kaum muslimin terjaga apa? Akidahnya, terjaga agamanya. Jadi menjaga agama lebih tinggi daripada menjaga nyawa. Wa yadkhulu fi dzalika tanaji salasa duna rabi. Termasuk dalam kategori ini adalah 4 orang, kemudian 3 orang berbisik, yang keempatnya enggak diajak. Jadi itu sama ya, karena ilahnya disampaikan oleh Rasulullah karena membuat sedih. Jadi hal-hal yang bisa membuat sedih orang lain itu dihindari dalam Islam, dihindarkan dalam agama ini. Wa kadzalika an yatakallama mutanajiyani bilughah, ini yang saya bilang tadi. 2 orang berbisik, bukan berbisik sih, pokoknya ngobrol dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Nah, ini termasuk bentuk menghina sebenarnya, meremehkan, menghinakan orang yang ketiga. Kenapa berdua ngomong bahasa sendiri kemudian yang satu lagi dicuekin? Kalau di situ 5 orang, silahkan ngobrol berdua bahasa kalian, yang 3 orang lainnya nggak tahu bahasa kalian, nggak masalah gitu. Tapi kalau cuma bertiga gitu, orang ketiga mau jadi apa? Jadi setan. Jadi ada unsur apa? Penghinaan di situ. Kemudian yang berikutnya al-isbal fi thiyab, isbal dalam pakaian. Ini keharaman khusus bagi laki-laki. Kalau wanita justru diperintahkan untuk isbal. Kalau laki-laki haram isbal. Sama seperti sutra haram bagi laki-laki, bagi wanita tidak haram.
Isbal itu artinya apa? Menjulurkan pakaian sampai menutupi mata kaki. Dan hari ini siapa yang tidak meremehkan itu? Mayoritas manusia meremehkan itu. Mimma yahsibuhun nas hayyinan, di antara perkara yang dianggap oleh manusia itu remeh, wa indallahi azim, padahal di sisi Allah adalah perkara besar. Wa huwa italatul libas, yaitu memanjangkan pakaian asfala minal ka'bain, sampai di bawah mata kaki. Wa ba'duhum yamassu libasahu al-ard, ada juga yang sampai menyentuh tanah. Bahkan sebagian ada yang diseret di belakangnya jadi ekor. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu marfu'an, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." 3 orang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yanduru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepadanya. Wala yuzakkihim, Allah tidak membersihkan dosa-dosanya. Walahum adabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama adalah al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Kemudian wal mannan, orang yang suka mengungkit ya, yaitu orang yang kalau memberi sesuatu dia mengungkitnya, menyebut-nyebutnya, baik mengungkit di hadapan yang diberi maupun di hadapan orang lain. Intinya menceritakan apa yang sudah diberikan, itu mengungkit namanya. Gak usah cerita-cerita kalau udah pernah memberi sesuatu gitu. Kapan kita cerita itu mengungkit namanya. Gak boleh. Kecuali ada pengecualian tapi ya, kecuali orang tua. Orang tua boleh mengungkit ke anaknya. Dulu ibu itu mengandung kamu, menyusui kamu, nyebokin kamu, mandiin kamu, kok sekarang nggak mau nurut sama ibu. Itu mungkin itu, tapi tidak apa-apa ya. Itu mengungkit untuk memberi nasihat untuk kepada anak biar paham bagaimana jasa orang tua, karena kadang orang itu nggak tahu membalas jasa gitu. Kasih tahu tidak masalah, dan Nabi juga pernah mengungkit ya. Ketika memang dibutuhkan maka tidak masalah, tapi mengungkit hanya dalam rangka ingin dipuji, dihargai, diakui, atau ingin menyakiti orang lain yang diberi, nah itu yang dilarang di sini. Haram hukumnya mengungkit pemberian. Kemudian yang ketiga, wal munfik sil'atahu bil halaf al-kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Demi Allah ini asli, padahal KW. Kemudian walladhi yaqulu inna isbali li thawbi laisa kibron, orang yang mengatakan saya isbal bukan karena sombong. Ya, saya isbal bukan karena sombong. Jadi merasa kalau nggak sombong itu nggak masalah gitu. Kalau sombong haram, kalau nggak sombong nggak masalah. Ada orang mengira begitu. Maka ketika dia mengatakan saya musbil tapi saya nggak sombong, ini namanya orang yang memuji diri sendiri. Orang memuji diri kalau nggak sombong itu berarti udah ada unsur kesombongan tuh. Sombong banget dia, merasa tidak sombong. Itu kesombongan tersendiri. Orang merasa tidak sombong itu sombong sebenarnya. Apalagi ancaman bagi orang yang musbil umum ya, tidak dikhususkan hanya untuk yang sombong. Memang ada hadis lain yang menyebutkan sombong itu ancamannya beda dengan yang tidak sombong. Dengan ancaman yang berbeda berarti memang perbuatan berbeda, hukumnya berbeda. Kalau orang musbil tanpa sombong masuk neraka. Kalau orang musbil sambil sombong ancamannya banyak. Ya, tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak dibersihkan dosanya, dan baginya adab yang pedih, masuk neraka. Jadi dengan sombong ada tambahan dosa.
Kalau tanpa sombong masuk neraka. Jadi sama-sama haram gitu loh. Jadi kenapa Anda merasa tidak sombong nggak masalah, kemudian Anda merasa tidak sombong juga itu merasa nggak masalah, itu bermasalah ya. Orang merasa nggak sombong itu bermasalah ya. Berarti dia mensucikan dirinya, merasa hebat karena apa? Karena tidak sombong. Kemudian jadi ancamannya umum, sama apakah dia sombong ataupun tidak sombong, tetap haram hukumnya, tetap neraka. Sebagaimana ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, "Mata tal ka'baini minal izari fa finnar." Apa yang di bawah mata kaki dari sarung ya, atau pakaian apapun ya laki-laki, maka dia di neraka. Tentu saja yang di neraka bukan sarungnya ya, yang pakai sarung gitu. Sarung masuk neraka ya biarin aja. Ancaman buat sarung atau buat orang? Buat orang. Sarung mah nggak paham diancam bagaimanapun. Orangnya nggak mungkin ini yang diancam sarungnya. Faida asbala khuyalaan, kalau orang itu isbal sambil sombong, syarat ukubatahu asyad, maka hukumannya lebih berat, lebih besar, yaitu apa yang terdapat dalam sabda Nabi SAW, "Man jarra thawbahu khuyala'a." Siapa yang memanjangkan pakaiannya, atau menyeret di sini bahkan ya, menyeret pakaiannya dengan sombong, lam yadrillah ilaihi, Allah nggak akan melihatnya pada hari kiamat. Jadi beda hukumannya. Ini lebih berat. Kalau nggak dilihat oleh Allah ya pasti masuk neraka nanti. Wadzalika li'annahu jama'a baina muharramaini. Kenapa hukumannya lebih berat? Karena dia menggabungkan dua keharaman, haramnya isbal dan haramnya sombong. Dan isbal ini haram pada setiap pakaian ya, nggak cuma sarung saja. Seperti ditunjukkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang marfu, al-isbal fil izari wal qamisi wal imamati. Isbal itu terjadi pada sarung, jubah, imamah, ya kalau kita tambah celana, orang Indonesia pakai celana panjang. Man jarra minha syai'an, siapa yang menjulurkan darinya sesuatu, khuyala'a, dengan kesombongan, lam yandurillahu ilaihi, Allah enggak melihat kepadanya pada hari kiamat. Kemudian wal mar'a, adapun wanita, maka dibolehkan baginya untuk menjulurkan pakaiannya dari tumitnya sejarak satu jengkal lagi ya, satu jengkal dilebihkan. Jadi pakaian wanita itu memang menyeret, diseret aslinya. Au shibraini, bahkan dua jengkal. Lisatri kodamaiha, untuk menutupi dua telapak kakinya. Ihtiyaton lima yakhsha minal inkishaf, karena hati-hati, khawatir apa? Tersingkap, disebabkan oleh tiupan angin misalnya, apalagi naik motor. Jadi naik motor itu saja udah tersingkap biasanya. Kalau di Saudi dulu ulama mengharamkan wanita nyetir mobil. Mereka nggak ada di Saudi wanita nyetir motor ya. Kalau nyetir mobil aja dilarang, apalagi nyetir motor. Nyetir motor lebih parah. Tapi itu fatwa di sana ya. Kalau kita terapkan di sini bisa kita digebukin orang. Kemudian
Walakin la yajuzu laha mujawazatul had. Tapi wanita nggak boleh lebih dari 2 jengkal tadi tambahannya ya, dari bawah tumitnya. Sebagaimana dalam sebagian pakaian pesta ya, pakaian pengantin itu menjulur sampai berapa? 10 meter ya. Sampai dibawain sama tukang bawa roknya gitu kan. Yang panjang itu. Untung nggak keserimpet jatuh. Nah ini dilarang itu pakaian pengantin yang panjang sekali itu. Pokoknya lebih dari 2 jengkal itu terlarang ya, tidak boleh. Kemudian tahallir rajul bidhahab ala ayyi suratin kanat. Keharaman berikutnya adalah laki-laki yang memakai perhiasan emas dalam bentuk apapun. Ini laki-laki nggak boleh pakai emas, walaupun itu berada di jam tangan ya. Jam tangannya perak, tapi jarumnya emas, itu nggak boleh. Ada sedikit emas di jam tangannya, itu nggak boleh buat laki-laki. Apalagi emas doang gitu kan, cincin emas, kalung emas, gelang emas, itu nggak boleh untuk laki-laki ya. Anting emas, laki-laki nggak cuma anting emas dilarang ya, anting apapun nggak boleh. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu marfu'an, ahalla liinathi ummati, dihalalkan bagi wanita umatku al-harir, sutra, wadhahab, dan emas, wa harrima ala dzukuriha, dan diharamkan bagi laki-lakinya. Jadi wanita boleh pakai sutra dan emas, laki-laki yang nggak boleh. Wa fil aswaqil yaum, di pasar-pasar hari ini sejumlah dari produk-produk apa namanya, musammim itu apa namanya, apa sih itu, sepuhan ya, lapisan ya. Bagi laki-laki berupa jam tuh kan, jam, kemudian kacamata, atau bahkan azror kayak kancing baju, kemudian pena, kemudian rantai apa ya, rantai dompet kali ya. Nah, dompet laki-laki dikasih rantai padahal isinya nggak seberapa ya. Itu yang orang kaya nggak pakai rantai juga, yang miskin pakai rantai. Kemudian wa ma yusammunahu bil midaliyat, atau medali emas. Medali emas kan nggak dipasang, nggak dipakai ya. Makanya kalau dikalungkan medali emas jangan mau, walaupun juara 1 gitu. Dipegang aja di bawah boleh, nanti ditaruh. Kemudian apa itu, bi'ayarat ad-dhahab ya, dari emas lah itu ya, disebut dengan emas. Al-mukhtalifah au mimma huwa mutlabid dhahab, sama ini dicat dengan cat emas. Tilaan kamilan, baik dicat secara lengkap semuanya ataupun sebagian. Wa minal munkarat ma yu'lanu fi jawaizi ba'dil musabaqat. Nah, itu termasuk kemungkaran adalah apa yang ditampilkan dalam hadiah-hadiah sebagian perlombaan, berupa hadiahnya berupa emas, gelang jam emas untuk laki-laki. Yaitu jelas pelanggaran. Dari Ibnu Abbas, sekarang HP juga ya, di Timur Tengah sana banyak HP emas. Itu pun kalau mau hati-hati nggak boleh laki-laki memakainya.
Sebagaimana nggak boleh pakai jam emas, ya HP emas juga. HP emas ini walaupun nggak dipakai tapi selalu dibawa kemana-mana. Khawatirnya termasuk kategori perhiasan kan, perhiasan intinya. Orang sekarang berhias dengan HP juga. Ada orang yang mukanya nggak terlalu cantik misalnya, tapi karena HP-nya keren gitu jadi kelihatan cantik. Mungkin gitu, ada yang mau menaikkan harga kecantikannya dengan barang gitu kan gitu. Karena orang yang memang betul-betul cantik nggak usah pakai perlengkapan apapun udah cantik, tapi yang merasa kurang cantik itu perlu dipercantik dengan aksesoris gitu kan, pakai baju yang cantik, pakai tas yang cantik, pakai HP yang cantik, jadi biar cantik katanya ya, karena nggak cantik. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada cincin dari emas di tangan seorang laki-laki, maka Nabi mencabutnya dan Nabi melemparnya, dilempar oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar. Ada salah seorang dari kalian yang sengaja mengambil bara dari neraka. Fayajaluha fi yadihi, yang dia pasang di tangannya. Faqila li rajul, maka dikatakan kepada laki-laki itu setelah Rasulullah pergi, untuk ambil cincinmu tadi, kamu bisa jual, kamu bisa kasih ke istri atau gimana gitu. Maka apa kata dia? La wallahi, tidak, demi Allah aku tidak akan mengambilnya selama-lamanya, karena sudah dilempar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal halal kalau buat istrinya gitu, tapi ya begitu ketaatan sahabat ya terhadap Nabi. Nabi udah buang, ya udah, saya nggak bakal ambil. Karena ya dia pun bisa beristinbat juga dari sikap Nabi. Nabi tentu tahu ini bisa dimanfaatkan istrinya gitu kan, kenapa Nabi buang gitu. Kalau Nabi udah buang, ya udah, berarti buat aku udah nggak boleh gitu, saya nggak bakal ngambil lagi, udah dibuang oleh Nabi. Nanti kalau ketemu orang ya halal buat orang lain, tidak masalah. Tapi buat wanita, bukan buat laki-laki. Kemudian keharuman berikutnya, lubsul qasir warraqiq wadik min nathiyabil nisa. Nah, ini banyak ini wanita begini, Masya Allah, bikin dunia terasa sempit. Laki-laki nggak bebas bergerak ya, kemana bergerak langsung berhadapan dengan makhluk halus. Jadi makhluk halus yang dia berpakaian tapi telanjang, itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpakaian tapi telanjang. Bagaimana nggak telanjang? Pakaiannya kosir, pendek, rok pendek, celana pendek, lengan pendek, bahkan nggak ada lengannya. Baju nggak pakai lengan, celana nggak pakai lengan. Terus gimana itu? Rokik tipis, mungkin lebar sekali tapi tipis, tembus pandang. Ini banyak sebenarnya ya, wanita pakai pakaian tipis, termasuk seragam sekolah anak-anak itu banyak yang tipis-tipis. Apalagi warna putih itu warna yang gampang tembus, apalagi kena hujan gitu kan. Itu pasti tembus itu. Kemudian dik, sempit juga, pakaiannya sih rapat, kemudian tebal tapi ketat, membentuk lekuk tubuh. Ini semua wanita udah nggak punya malu hari ini seperti itu pakaiannya, naudzubillah min dzalik. Seakan-akan yang nggak pakaian begitu cuma orang-orang yang ngaji, seakan-akan tinggal tersisa itu gitu. Sampai ibu-ibu yang berjilbab, emak-emak udah manula tapi pakai jilbab, tapi pakai legging, pakai celana ketat. Coba gimana coba?
Jadi wanita-wanita telanjang itu udah banyak sekali di mana-mana. Karena mimma huzana, di antara yang memerangi kita dengannya adalah musuh-musuh kita di zaman kita sekarang. Hadil azya, yaitu mode-mode pakaian. Jadi mode pakaian ini sebenarnya bikinan orang kafir kan. Kan kalau pakaian Islam kan jelas hijab syar'i gitu kan, jelas tuh pakaian Islam. Kenapa orang-orang Islam kok pakaiannya nggak gitu? Yaitu ulah penjajah. Tapi kalau Islam masuk ke Indonesia, orang Indonesia memang sebelum masuknya Islam sudah telanjang ya. Orang Jawa itu pakai kemben gitu kan, sudah pakaian telanjang memang. Tapi setelah masuk Islam kok nggak mau pakai pakaian Islam, nggak mau pakai jilbab. Nah itu berarti masuk Islam tapi hanya pilih-pilih yang enak saja gitu ya, ambil baiknya buang buruknya gitu. Nah tapi standar baik buruk pakai otaknya masing-masing. Menurut otak mereka pakaian syar'i, hijab syar'i, pakaian wanita yang besar apalagi warna hitam, menurut mereka dianggap pakaian ninja gitu. Menurut mereka dianggap seperti gagak atau apa gitu. Menurut mereka nggak bagus. Maka prinsip mereka ambil baiknya buang buruknya. Coba pakaian syar'i dianggap buruk, standar siapa itu? Makanya beragama itu jangan pakai slogan ambil baiknya buang buruknya. Slogan dari mana itu? Beragama itu slogannya apa? Kalau Allah, kalau Rasul. Kita ikuti kata Allah, kata Rasul, sudah. Jangan ambil baiknya buang buruknya. Tahu dari mana itu kamu itu baik buruk kalau bukan dari Quran Sunnah? Maka apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu pasti baik, walaupun menurut akal kita kayak nggak cocok gitu. Ada orang kiai nih, kiai Indonesia bilang, apa pakai cadar? Tuh kalau orang Arab pakai cadar cocok, kalian pesek-pesek pakai cadar. Ada kiai ngomong gitu. Ini standarnya apa seperti itu? Kenapa pesek kok nggak cocok pakai cadar, emang kenapa? Jadi dengan begitu orang jadi malu pakai cadar. Ah saya pesek masa pakai cadar gitu. Ya memang kenapa? Cadar itu nggak ada kaitannya dengan itu. Jadi ukuran baik buruk itu bukan dengan akal ya. Baik buruk bukan dengan perasaan, baik buruk bukan dengan adat istiadat. Menurut adat orang Indonesia, pakaian syar'i mungkin dianggap nggak baik. Menurut adat masyarakat sebagian ya. Tapi kalau kita menggunakan timbangan syariat, ya itulah pakaian terbaik. Pakaian adat kita yang harus menyesuaikan dengan syariat. Jangan syariat disuruh menyesuaikan adat. Adat yang harus menyesuaikan syariat. Kenapa? Karena adat itu produk manusia, sementara syariat dari Allah. Masa yang dari Allah ngalah? Masa yang bikinan manusia jauh lebih hebat daripada yang dari Allah? Kan itu namanya kebodohan ya. Kemudian jadi mode wal mudot, sama ini mode juga ya, gaya mode alati wada'u ashkalaha wa tafsiliha wa rajat bainal muslimin. Jadi yang sudah pokoknya tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Itu rata-rata mode-mode dari orang-orang kafir, entah kafir timur maupun barat ya. Barat itu Eropa, Amerika, timur itu Korea, Jepang, Cina. Itu membanjiri pasar-pasar kaum muslimin. Ini orang Timur Tengah ini yang nulis nih. Di Arab sana sudah begitu. Cuma ya masih relatif lebih sedikit lah dibanding Indonesia, jauh ya. Indonesia ini udah nggak terkontrol lagi ya. Di Arab itu pakaian-pakaian seksi itu masih dipakai di kalangan wanita-wanita, sesama wanita gitu. Kalau kita kan nggak dipakai di mana-mana, di jalan, di pasar, di sekolah, di mana-mana. Di Arab relatif masih lebih aman. Cuma dengan perkembangan
kemajuan globalisasi ya, orang menjadi, apalagi sekarang membuka turis mancanegara ke negara-negara Arab, ya sudah nggak terbendung lagi. Apalagi sekarang Piala Dunia di Qatar gitu kan, walaupun ada aturan tertulis gitu, dilarang pakai pakaian yang apalah istilahnya gitu ya, bukan wajib berjilbab, enggak, cuma dilarang pakaian yang kurang sopan. Nah ini masalah sopan ini kan nggak jelas ukurannya, ya tetap nggak bisa dilarang. Namanya orang dari Barat, dari Amerika, dari Afrika, dari Eropa, nggak tahu hukum Islam, ya nggak bisa dicegah. Bahkan mereka memaksakan untuk bisa minum khamr, kan dilarang khamr juga, tapi mereka bisa punya trik. Jadi bawa minuman khamr, botolnya dibungkus pakai minuman kaleng yang lain gitu. Pintar mereka punya trik ya, manusia itu punya trik. Kemudian dilarang untuk kampanye LGBT, mereka protes juga, mereka ingin mengkampanyekan LGBT dan seterusnya. Begitulah ketika memang negara Islam yang aslinya konservatif kemudian harus membuka diri mengikuti peradaban perkembangan zaman. Mau tidak mau pasti akan menggerus ya aturan-aturan Islam. Makanya umat Islam yang dikatakan modern itu adalah yang mau berubah mengikuti kemauan orang Barat atau Timur. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka lebih baik menjadi umat Islam yang konservatif, yang masih menjaga syariat Islam. Walaupun itu dikatakan dungu, walaupun dikatakan anti modernitas ya, anti kemodernan dan sebagainya, tidak masalah. Emang modern itu ditunjukkan dengan telanjang gitu. Kalau modern itu diukur dengan ketelanjangan, maka monyet lebih modern daripada kita. Ya enggak? Ini aneh. Justru orang makin modern tuh makin rapat gitu, makin tertutup. Bukankah dulu zaman primitif manusia itu pakaiannya kayak Tarsan? Tahu kan? Laki-laki cuma pakai penutup bagian sensitifnya aja, perempuan juga cuma pakai bikini gitu. Itu zaman primitif. Tapi begitu makin modern makin tertutup, makin rapat. Maka yang paling rapat itulah yang paling modern sebenarnya. Kenapa sekarang harus ditanggalkan gitu? Kenapa sekarang modernitas ditunjukkan dengan menampilkan aurat? Kenapa pamer aurat itu disebut sebagai modern gitu? Apa hubungannya? Itu jahiliyah ya, orang bodoh, naudzubillah min dzalik. Dan kaum muslimat itu sekarang betul-betul nggak bisa dibendung lagi, mereka hilang rasa malu, ditambah lagi dengan berbagai penjajahan berupa aplikasi-aplikasi seperti TikTok dan sebagainya, itu makin menanggalkan rasa malu. Muslimah nggak ada malunya lagi, naudzubillah min dzalik. Bahkan nggak cuma muslimah, sekarang laki-laki muslim pun TikTokan, joget-joget kayak perempuan ya, naudzubillah min dzalik. Ini dunia Islam ini gelap sekali sekarang, luar biasa. Prihatin. Dari anak mudanya mengumbar syahwat, dari orang tuanya mengumbar bid'ah dan syirik gitu. Terus siapa yang selamat? Ghuraba ya, orang-orang terasing. Orang-orang yang terasing, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka terasing dan mereka nggak menyakiti siapa-siapa, tapi mereka sering disakiti. Kita mau memakai pakaian ala Nabi misalnya, yang nggak musbil, kemudian pakai jenggot, itu sudah diejek-ejek sama mereka, kebanjiran. Masuk akal tidak katanya, masa celana menutup mata kaki, neraka. Coba berani berfatwa, baru kemarin jadi musisi sekarang jadi kiai ya, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ruwaibitoh, orang kerdil berbicara masalah besar, orang gak punya ilmu berani berbicara masalah agama ya, naudzubillah min dzalik. Jadi mode-mode pakaian dari timur maupun dari barat ya sama itu, pokoknya bukan dari Islam. Semua ingin menampilkan aurat wanita. Wanita menjadi murah.
yang harusnya harga dirinya tuh tinggi ya, seperti barang di supermarket saja. Kalau barang murahan itu yang 10.003 itu semua orang boleh pegang, habis ingusan pun pegang itu murahan, semua boleh pegang, semua boleh lihat. Tapi coba barang mahal, intan berlian itu disimpan di tempat yang paling tersembunyi, transaksinya itu harus dengan cara rahasia, nggak diketahui banyak orang gitu ya, karena mahal, barang mahal. Seperti narkoba, barang mahal transaksinya sembunyi-sembunyi, apalagi karena itu terlarang gitu. Ini yang nggak terlarang juga, barang makin mahal tuh makin disembunyikan. Wanita itu kalau mau mahal silahkan menyembunyikan diri gitu. Kalau Anda suka tampil, Anda suka pamer, suka tebar pesona, Anda itu murahan. Nabi saja bilang pelacur, wanita yang keluar kemudian parfumnya tercium oleh laki-laki lain. Pelacur itu akhirah. Murahan kali jadi pelacur. Hanya ingin tercium wangi oleh laki-laki lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi pakaian-pakaian dengan mode-mode tebar aurat itu laris di negeri Islam sekarang. Kaum muslimin cuma jadi konsumen produk-produk haram ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau bisa melarang produk haram macam narkoba, khamr, tapi kenapa nggak bisa melarang produk haram berupa budaya-budaya haram itu, berupa mode-mode yang haram? Itu harusnya diharamkan juga. Wahya la tastur al aurah, jadi pakaian yang nggak menutup aurat karena pendeknya, atau syafafiyatiha, tembus pandang ya, transparan, tipis, sempit. Wa katsirun minha la yajuzu lubsuhu hatta bainan nisa. Bahkan kebanyakan dari pakaian itu nggak boleh dipakai walaupun di kalangan sesama wanita juga. Wanita muslimah dengan muslimah itu auratnya di mana? Aurat muslimah dengan muslimah itu batasannya mana? Hah? Jadi ibu-ibu nggak boleh kelihatan ibu-ibu yang lain, itu apanya? Dari mana sampai mana? Dada sampai lutut. Sepakat? Sama semua yang lain pendapatnya? Iya. Enggak, salah. Iya, sama dengan laki-laki dengan laki-laki. Dari pusar sampai lutut. Iya. Ya, makanya menyusui di depan ibu-ibu lain enggak dosa, enggak masalah. Jadi dari pusar sampai lutut. Nah, maksudnya di sini dibilang sampai di antara wanita sesama wanita pun enggak boleh dipakai. Berarti apa itu? Ya cuma sidi gitu kan. Nah, itu kan berarti kelihatan pahanya kan. Ya boleh. Kemudian tidak boleh dipakai di hadapan mahram juga. Kalau seorang kakak melihat adik perempuannya, batasannya mana? Dada sampai lutut? Enggak. Seluruh badan kecuali lengan dan betis ya, muka, lengan, betis itu paling yang boleh. Rambut boleh lah masih, tapi kalau pundak dan sebagainya jangan. Kemudian waqad akhbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam an duhuri hadil anwa'. Nabi sudah mengkabarkan ya tentang fenomena berbagai macam pakaian yang aneh-aneh ini, yaitu yang akan terjadi pada wanita akhir zaman. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu', sinfani min ahli nar, dua golongan dari penduduk neraka, lam arahuma, aku tidak pernah melihatnya. Jadi di zaman Nabi nggak ada.
tapi akan ada nanti di akhir zaman. Ya, tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qaumun ma'hum siyat, ada kaum yang membawa cambuk, kadna bil baqar, seperti ekor sapi, yadribuna biha annas, yang dipakai untuk memukuli manusia. Kemudian nisa kasiyat, wanita yang kedua, wanita yang telanjang, kasiyat itu berpakaian, ariyat tapi telanjang, mumilat, dia berlenggak-lenggok, mailat, ru'usuhunna ka'asnamil bukhti al-ma'ilah, kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Itu mode kepalanya mungkin ya, gaya rambutnya kayak punuk onta. Itu wanita-wanita suka menggelung kepalanya, itu menggelung rambutnya kayak punuk onta jadinya. Nah, ini dilarang dalam Islam. Pakai jilbab tapi punuk onta gitu. Nah, itu haram, nggak boleh wanita yang begitu. Pakai gaya mode rambut begitu. Kalau kata orang Indonesia, tusuk kondeku lebih cantik daripada jilbabmu. Ya, itu orang yang bukan Islam begitu. La yadkhulnal jannah, jadi mereka nggak masuk surga. Lihat, ancamannya berat. Nggak masuk surga orang-orang yang telanjang itu. Wala yajidna rihaha, tidak mendapati aroma surga bahkan. Padahal aroma surga bisa didapatkan dari perjalanan 70 tahun dalam riwayat. Jadi berjalan sekian-sekian 70 tahun jaraknya udah tercium bau surga. Kok ini nggak nyium, berarti jauh kali di neraka masalahnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi seperti bukhtu tadi disebutkan ya, itu maksudnya unta panjang lehernya, unta yang panjang lehernya. Masuk dalam hal ini adalah pakaian-pakaian yang dipakai oleh sebagian wanita yang memiliki bukaan, celah, sobekan gitu yang panjang sampai ke paha. Pokoknya pakaian robek-robek lah, gak karuan. Masih dijahit udah diambil. Pakaian adiknya dipakai, gak muat, ketat jadinya. Faida jalasad dhahara min auratihi, kalau duduk terlihat auratnya, min auratiha, apa yang terlihat, mama fi dalika minas tasyabbuh, ditambah lagi hal itu tasyabbuh dengan orang kafir ya, meniru gaya orang kafir juga haram. Jadi banyak sekali keharamannya. Jadi mengikuti modenya orang kafir itu haram. Apa hal-hal yang baru ya, dari gaya, mode pakaian, pokoknya gaya hidup. Kalau ngikuti gaya orang kafir itu termasuk tasyabbuh, kafir hukumnya, tasyabbuh haram hukumnya. Nasallallahu salamah. Dan termasuk perkara yang berbahaya juga ma yujad ala ba'dil malabis, apa yang terdapat di sebagian baju, minaswar, dari gambar-gambar yang buruk, gambar penyanyi ya, gambar makhluk hidup itu udah haram. Belum lagi gambar penyanyi, gambar wanita telanjang juga di baju gitu. Kemudian grup-grup musik misalnya itu di baju-baju banyak memang. Syekh tahu ini, insyaallah. Wa qawarir al-khamr, atau botol-botol khamr itu di baju kadang iklan khamr ya, naudzubillah min dzalik. Kalau enggak botolnya ya namanya gitu disebut. Bangga orang pakai baju iklan khamr. Atau iklan partai ya, walaupun haram nggak seharam khamr ya. Kemudian waswar dawatil arwah, tuh gambar yang memiliki ruh hewan atau manusia yang diharamkan secara syar'i. Atau pakai salib, ini banyak orang Islam juga antengnya salib,
kalungnya pakai salib, bajunya gambar salib, atau syiar-syiar apa namanya, ya perkumpulan-perkumpulan yang buruk lah intinya, ya seperti itu LGBT itu, pakai logo-logo LGBT, bendera pelangi, macam-macam, bajunya logo LGBT. Ada-ada saja manusia ya, orang Islam padahal. Atau tulisan-tulisan yang buruk ya, rodiah, rendahan, atau gambar-gambar apa gitu di punggung dipakai sholat di masjid gitu kan, orang di belakangnya jadi baca atau memperhatikan gambar di punggungnya. Ini jadi apa? Jadi mengganggu orang lain. Tulisannya kadang nasihat gitu. Ada kaos gitu tulisannya apa? Jangan diganggu, sudah menikah gitu. Kayaknya nasihat kayaknya, tapi orang sholat di belakangnya jadi nggak khusyuk gitu. Nah ini saya bilang, dan apa namanya, banyak dari pakaian yang ditulis dengan bahasa asing, ya bahasa Inggris. Sebagai orang Arab kan penjajahan sebenarnya ya. Kalau sebuah negara kemudian warganya diserbu dengan bahasa asing, itu terjajah sebenarnya. Makanya kehebatan sebuah bangsa itu adalah yang bisa menebarkan bahasanya ke negara lain. Itu penjajahan secara tidak langsung. Karena kalau bahasa bisa menembus ke sana, nanti budaya juga akan masuk. Karena orang tahu sastra dari negara itu dan sebagainya. Nanti masuk, nanti terus bergulir, dan akhirnya menguasai negara itu tanpa disadari. Contoh sekarang orang Indonesia itu dijajah orang Korea ya, gara-gara artis-artis Korea, artis musiknya K-pop atau dramanya gitu, itu membanjiri Indonesia. Produk seni mereka ke Indonesia, sampai kosmetik juga dari Korea masuk Indonesia. Sampai di depan situ ada toko Korea tuh. Ya itu akhirnya penjajahan ekonomi masuk gara-gara terjajah secara budaya dulu gitu. Seperti itu. Ya, jadi tanpa sadar manusia itu dijajah oleh bangsa lain ya. Umat Islam terutama, umat Islam itu selalu jadi korban. Karena umat Islam tidak memiliki prinsip orangnya gitu. Orang-orang Islam ini nggak ngerti bagaimana berpegang teguh dengan ajarannya. Tapi kalau orang Islam itu kokoh, kuat dalam berpegang teguh dengan agamanya, ya nggak gampang digoda dengan hal-hal begitu gitu. Mau Korea kayak mau Kroya kayak sama aja, nggak terpengaruh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Yeah. Untuk apa? Lap. Boleh, emang kenapa? Ya sarung kalau nggak bisa dipakai lagi, ya dipakai jadi lap, ya enggak masalah. Ya. Beberapa alasan apa dulu alasannya? Kalau alasannya karena nggak suka aja,
Alasannya karena jauh. Iya, boleh sih, tidak masalah. Sekolah itu memang yang terbaik adalah yang ya segalanya ya. Kita diperintahkan untuk memilih yang terbaik dalam segala hal. Tapi kalau yang terbaik itu juga mengandung hal-hal yang bermudarat misalnya, enggak masalah. Bisa dianulir, bisa diambil yang di bawahnya tapi tidak mengandung mudarat. Karena secara umum darul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi. Menghindarkan keburukan atau kerusakan itu lebih diutamakan daripada meraih kebaikan. Kita mau menyekolahkan anak di sekolah sunnah, kebaikan, tapi di sisi lain ada keburukan yang muncul gara-gara itu. Ya udah, lebih baik kita mengutamakan menghindari keburukan daripada mengambil manfaat. Itu kaidah ya. Jadi boleh, kalau memang ada mudarat boleh, nggak masalah. Toh sekolah di sekolah biasa pun tidak masalah ya. Ya kami dulu juga sekolah nggak kenal sekolah Islam, nggak kenal. Saya sekolah sampai kuliah nggak ada yang Islami. Tapi alhamdulillah ya, Allah memberikan hidayah untuk tetap menjadi orang Islam gitu. Di sisi lain ada anak yang disekolahkan oleh orang tuanya dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, pondok terus Islami terus. Begitu lulus SMA disuruh ke kuliah syariat atau akidah gitu, bilangnya nggak mau ke ilmu dunia gitu kan. Ya orang tua sedih, ada yang kemarin curhat ke saya, gimana Ustadz, padahal udah mondok dari kecil kok malah sekarang nggak mau lanjut jadi ulama atau apa gitulah. Saya juga nggak tahu juga kenapa begitu, dan ternyata fenomena itu banyak di pesantren-pesantren. Dan mereka berdalih kan tidak semua orang jadi ulama. Itu jadi dalil kuat itu. Ya memang betul tidak semua orang jadi ulama. Tapi kan kenapa gitu kok justru fenomena orang yang semestinya dari kecil mondok itu kan bekal ilmu agamanya udah banyak kali gitu. Kalau jadi ustadz tuh Masya Allah ilmunya banyak banget harusnya gitu. Dibanding dengan kita yang kenal ngaji itu setelah kuliah. Setelah kuliah baru ngaji kan. Coba kalau dari kecil kita udah belajar ilmu agama, Masya Allah, mungkin ilmu kita banyak jadi ulama mungkin gitu kan. Tapi itulah fenomena, nggak tahu kenapa ya. Mungkin wallahu alam kecapean, mungkin jenuh di pesantren terus pengen merasakan dunia luar gitu. Mungkin ya, wallahu alam. Tapi setidaknya ya memang masalah sekolah ini sering menjadi hal yang membingungkan ya bagi sebagian kalangan. Ada juga yang alasan faktor mahal dan sebagainya. Ya saya katakan kalau memang nggak mampu tidak wajib. Tidak wajib untuk sekolah di sekolah yang harus sunnah kayak atau salafi atau apa. Yang penting sekolah baik, kemudian di rumah dididik dengan baik gitu. Moral, akhlak, adab, termasuk akidah, ibadah itu jadi tanggung jawab orang tuanya gitu. Di sekolah biar ngambil ilmu dunia tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau di rumah dibekali dengan agama yang baik, insya Allah bisa menjadi anak yang baik. Daripada di pesantren terpaksa, ternyata selepas dari pesantren malah membabi buta. Ya kadang-kadang ada yang begitu. Ada yang lain? Ya. Apa masalah? Ada suami istri? Ya. Pertama, kalau sudah ada suami yang curiga kepada istri,
itu berarti ada satu unsur dalam rumah tangga yang rusak ya. Dalam rumah tangga itu ada hak suami istri yang harus dibangun bersama, dijaga bersama, yaitu hak apa? Hak kepercayaan, thiqah. Jadi suami itu harus percaya sama istri, istri harus percaya sama suami. Kalau mulai tidak percaya itu rawan terjadi keributan, ketidakharmonisan ya, rumah tangga bak neraka gitu. Tapi neraka jauh lebih panas ya. Maka harus dirunut itu asal muasalnya. Kok tega-teganya gitu suami menuduh istri? Itu pasti ada sebab lain. Nggak mungkin tiba-tiba suami nuduh istri gitu. Kalau tidak ada faktor yang lain, nggak mungkin. Kalau misalnya ya, saya sebagai suami punya istri yang menurut saya solehah gitu. Kemudian saya kehilangan sesuatu dan di rumah itu nggak ada siapa-siapa kecuali istri. Nggak bakal saya serta-merta menuduh istri. Walaupun nggak ada siapa-siapa gitu. Saya pasti suudon kepada tuyul dulu gitu. Masa istri tiba-tiba disalahkan? Karena saya percaya sama istri gitu. Gitu. Jadi kepercayaan itu penting sekali. Berikan kepercayaan dulu. Masalah nanti belakangan ketipu, muslim itu, mukmin itu biasa ketipu, enggak masalah. Mukmin itu sering ditipu. Ini hadis ya. Mukmin itu biasa ditipu, enggak masalah. Kenapa bisa gampang ditipu? Ya karena mukmin itu husnudzon. Mengedepankan husnudzon gitu, baik sangka. Ternyata ditipu, ya udah. Ditipu kan berpahala. Ditipu itu bukan musibah. Musibah di dunia dan itu kecil. Hakikatnya keuntungan di akhirat. Ya nggak apa-apa kalau ternyata mungkin istrinya mau menipu suaminya, ya udah biarin aja. Jadilah orang terdolimi, tidak masalah gitu. Sekarang yang perlu dipertegas, apa tujuan suami menuduh istrinya? Itu yang harus dipertegas. Kenapa? Kenapa berani nuduh istri gitu? Apa udah nggak suka sama istrinya? Udah bosen sama istrinya gitu? Dipertanyakan kepada suaminya, kamu udah nggak suka sama saya, maunya gimana sekarang? Jadi harus jelas ya, suami itu nggak boleh nuduh-nuduh istri ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Nah nanti kalau nggak diselesaikan seperti tadi, akhirnya istri dituduh, istri balas nuduh, mungkin kamu kurang sedekah, nah, saling tuduh menuduh kan, berarti saling nggak percaya semua gitu kan. Alangkah baiknya itu dibicarakan baik-baik, dicari solusinya bagaimana. Jangan curiga dulu ya. Kalau nggak ada bukti nggak boleh curiga. Contoh gini, Nabi Isa atau Nabi Musa, saya lupa, sering kebalik itu Nabi Isa sama Nabi Musa, pernah melihat ada pencuri, dipergoki dengan matanya sendiri, kemudian ditangkap, kemudian ditanya, kamu mencuri? Demi Allah saya tidak mencuri. Langsung dilepas. Padahal dia lihat sendiri, coba lihat. Bagaimana seorang muslim mau suudon kepada istrinya sendiri yang tidak ada bukti? Mana buktinya? Tidak ada bukti kan? Selama tidak ada bukti nggak boleh curiga. Nggak boleh suudon. Muslim itu harus husnudon. Ini Nabi Isa atau Musa saya lupa ya. Ini seorang nabi melihat jelas, melihat dengan matanya. Dia bersumpah demi Allah saya nggak mencuri, dilepas. Langsung dia bilang apa? Allah maha benar dan mataku yang berdusta. Gitu. Coba disuudon sama matanya sendiri. Berarti saya salah lihat tadi gitu. Padahal dia betul-betul lihat. Sampai suatu yang yakin dianulir gara-gara apa? Dia bersumpah dan nggak punya bukti lagi. Ya, jadi kalau nggak punya bukti itu nggak boleh nuduh ya. Dalam Islam itu al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkaro. Bukti atas penuduh dan sumpah atas yang mengingkari. Jadi kalau istrinya beri demi Allah saya nggak mengambil, itu suami nggak boleh nuduh lagi. Toh suaminya nggak punya bukti gitu. Mana buktinya? Itu kalau pakai hukum Islam itu. Menuduh harus punya bukti. Sekarang ibu-ibu semua harus sampaikan ya. Kalau suatu ketika misal tiba-tiba dituduh suami tentang sesuatu, tuntut bukti. Mana buktinya? Kemudian kalau nggak berani membuktikan, nggak bisa membuktikan, memang nggak ada bukti, maka silakan bersumpah atas nama Allah. Tapi
betul ini ya, Allah Maha tahu jujur atau tidaknya. Jangan meremehkan sumpah atas nama Allah. Tapi jadi kalau betul nggak melakukan apa yang dituduhkan, ya udah silakan bersumpah atas nama Allah, demi Allah saya tidak melakukan. Dengan begitu selesai persidangan, tidak boleh ada kecurigaan lagi. Maka kalau kecurigaan dipelihara, itu berarti mengikuti langkah-langkah setan. Dan setan tidak ingin sebuah rumah tangga itu harmonis. Setan hanya ingin perceraian. Maka waspadalah. Udah ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.